Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Pagi luar biasa. Yes. Ya, hari ini hari Selasa ya. Selasa cuaca juga cerah dan lagi akan melaksanakan pembelajaran. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran, maka baiknya kita persiapan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kita untuk berdoa. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Pengen sedikit mengulang materi sebelumnya. Kalian belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Kemarin itu tentang apa? Kemarin yang langkah-langkah itu namanya D. Masih ingat? D kok? D komposisi. Kita belajar matematika itu D komposisi ya. Terus D komposisi itu kita materinya yaitu tentang topiknya berpikir komputasional. Nanti kita hari ini akan melanjutkan ya, yaitu kalau kemarin kita materinya berpikir komputasional, sekarang kita akan belajar yaitu tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Nah, nanti kita akan fokus kepada yaitu perbedaan mesin cerdas versus mesin non cerdas ya. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Coba kalian pengen tahu pemahaman kalian, mesin cerdas itu atau mesin non cerdas itu apa ya? Coba mesin cerdas itu kira-kira apa? Coba sih, untuk mesin itu tahu apa mesin itu? Kata mesin, di pikiran kalian apa mesin? Kalian tahu mesin? Mungkin mesin apa? Mesin motor. Ya, mesin apa? Mobil. Oh, mesin itu. Oh, mesin yang bisa bergerak ya. Mesin mobil. Mesin cuci. Mesin cuci. Mesin cuci berarti dalamnya ada mesinnya ya. Paling pemikiran kalian kalau ada dengar kata mesin pasti apa? Yang bisa bergerak mengeluarkan asap kayak enggak. Nah, tambahnya ada cerdas. Kalau cerdas tahu apa cerdas ini? Cerdas pintar. Baik, ya, cerdas pintar. Baik. Terus sekarang untuk mesin non cerdas, kalau tadi cerdas menurut kalian kan pintar. Untuk non cerdas kira-kira apa? Tidak pintar. Tidak pintar gitu ya. Oke, ini mesin cerdas nanti kita bandingkan dengan mesin non cerdas ya, sesuai dengan konsep dasar kecerdasan artifisial ya, konsep dasar. Baik, coba sekarang perhatikan tampilan di papan. Perhatikan dulu. Ada gambar apa yang pertama? Baik, kalkulator ya. Sekarang Pak An pengen tanya, kira-kira sesuai dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas tadi, kira-kira apakah kalkulator apa kok kalian lebih pintar? Saya karena mesin cerdas. Mesin cerdasnya berarti dia pakai mesin yang cerdas gitu. Ya. Coba yang lain mungkin apakah kalkulator itu pintar? Yang di rumah punya kalkulator ya? Punya kalkulator di rumah? Punya. Berarti dasar kalkulator itu gunanya untuk apa? Untuk menghitung. Biasanya kamu gunakan itu untuk apa? Penggunaan bisa? Bisa. Penggunaan bisa? Bisa. Kalian? Bisa. Nah, coba di situ kalau kita pencet 1 munculnya angka apa? 1. Kalau kita pencet 2 muncul angka? 2. Apa kalau kita pencet angka 1 bisa muncul angka 12? Ya. Berarti pasti ya kalau kita pencet angka 1 munculnya angka 1. Kita pencet angka 2 munculnya angka 2. Berarti sudah dicoba. Untuk yang pertanyaan kedua, apa bedanya? Ya, kalian gunakan Google Assistant. Tahu Google Assistant? Ini gambarnya nih. Jadi kalau kalian di rumah ya menggunakan HP, terus kalian pencet gambarnya speaker. Nanti kalau kalian pencet nanti akan muncul gambar seperti ini. Ya. Nah, tinggal kalian bagaimana? Iya, tinggal ngomong aja loh. Namanya coba ngomong apa biasanya? Cari apa biasanya? Resep makanan. Nanti muncul gimana? Resep makanan langsung muncul apa? Langsung muncul tampilan pilihan apa? Makanan-makanan. Jadi kan yang pertama tadi kalkulator. Nah, dari pemahaman dua yang bawah ini, Google Assistant dan remote. Kira-kira kalau Google Assistant itu mesin cerdas apa non cerdas?
Coba sekarang yang kedua, untuk remote, kira-kira mesin cerdas apa non cerdas? Sekarang tanya, kenapa kok Google Assistant itu mesin cerdas? Karena bisa apa? Dengan cara mencari, dengan cara kita pakai menggunakan suara tanpa mencet tombol. Ya, kita dicarikan apa yang kita inginkan dengan cara tinggal kita ucapkan saja menggunakan perintah suara. Nah, kalau remote, mesin cerdas apa non cerdas? Non cerdas. Kenapa kok non cerdas? Hanya ada angka saja. Jadi kalau kamu pencet nomor 1, nanti yang muncul channel nomor 1 kan gitu ya bedanya. Berarti mesin remote ini termasuk cerdas apa non cerdas? Nah, dia termasuk non cerdas karena tergantung ya apa yang kita pencet saja. Gitu kan ya? Kalau Assistant kita tinggal ngomong saja tanpa kita sentuh, kita tinggal ngomong, dia sudah bisa mencarikan apa yang kita inginkan. Berarti dia mesinnya apa? Mesin cerdas sama mesin. Ya, mesin itu mesin pencarian, mesin untuk menyalakan TV. Nah, cuma bedanya di sini ada mesin yang cerdas, ada mesin yang non cerdas. Tadi kan kalkulator ya, kalkulator masih belum jelas, masih bingung kan? Nah, kalkulator cerdas atau tidak? Nah, di sini nanti kita belajarnya yaitu kalian siswa mampu membedakan antara mesin cerdas, ya, atau yang dapat belajar dan beradaptasi. Mesinnya bisa belajar dan bisa beradaptasi, tergantung kita. Dan mesin non cerdas yang hanya bekerja sesuai perintah tetap. Kalkulator tadi satu tok kita. Nah, bedanya sedikit. Nah, dengan memberikan alasan yang logis, kalian bisa membedakan antara mesin cerdas dan mesin yang non cerdas dengan sambil memberikan alasannya. Kenapa kok cerdas mesin? Kenapa kok non cerdas mesin? Ya. Yes. Itu ya tujuannya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa tuh mesin cerdas itu? Mesin cerdas itu ya bisa belajar dari pengalaman. Nah, bisa belajar dari pengalaman. Kalian pakai Google, contohnya pakai Google Assistant. Dia bisa belajar sendiri dari pengalaman dan memperbaiki kata-katamu. Itu ya. Contohnya tadi itu yaitu apa? Google cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Jadi dia itu sudah satu. Dua ya, dua. Dia tidak akan belajar tidak. Kalau satu ya satu. Jadi paham sampai sini? Nah, contohnya pakai di mesin non cerdas. Contohnya remote TV. Remote TV itu kalau kamu pencet tombol yang merah on off, kalau dipencet nyala. Kalau dipencet lagi TV-nya mati. Nah, dia cuma diprogram mati sama nyala. Sudah. Nggak bisa kalian pencet tek itu nanti cari angka nggak bisa. Tombol 1 ya untuk menampilkan channel 1. Jadi tombol menu untuk menampilkan sesuai yang diperintahkan tok selesai. Nah, itu merupakan mesin non cerdas. Dia bisa belajar sendiri dan juga memperbaiki kinerjanya. Semakin jelas dia, semakin cepat. Ya. Dari sini bisa dipahami anak? Bisa ya? Nah, sekarang coba pahami ulang lagi. Berarti untuk kalkulator tadi kira-kira mesin cerdas apa non cerdas? Mesin non cerdas. Kenapa kok non cerdas? Karena di sini dia diprogram hanya untuk menampilkan angka dan sudah disetting 1 tambah 1 sama dengan 2. Kan bisa berubah karena sudah diprogram sesuai instruksi. Beda dengan Google Assistant. Kalian mengucapkan sesuatu, dia ikut belajar. Kalian sering mengucapkan resep, nanti semakin lama dia akan menampilkan resepnya semakin banyak dan resepnya semakin lengkap. Ya.
Itu bedanya antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dari sini bisa dipahami bedanya akan mengajak kalian untuk menjadi detektif teknologi. Nah, kalian akan menjadi detektif. Tahu detektif? Kalian akan mencari ya kira-kira mesin-mesin ini nanti teknologi ini nanti masuk kelompoknya mana? Mesin cerdas kan? Apakah mesin non cerdas? Iya, jadi kalian akan menjadi detektif teknologi ya. Dan nanti kalian akan membentuk kelompok ya. Kita bagi kelompoknya nanti di sini kelompoknya cukup 4 saja. Nah, silakan nanti kalian membentuk kelompok 4 kelompok dengan catatan kelompoknya harus heterogen alias campur ya, tidak boleh sama. Biar nanti sering bergonta-ganti dan melatih kalian adaptasi jika ada perubahan. Bisa dipahami? Nah, nanti di situ di kelompok nanti kalian akan yaitu mengerjakan LKPD yang siapa namanya? Mbak, tepuk semangat. Bisa kalian untuk kelompok terlebih dahulu ya. Kalau sudah, ya agar lebih semangat lagi ya. Coba sekarang kalian makan, silakan kalian berdiri ya, berdiri semua. Silakan berdiri. Ya, perhatikan, kita depan semua, kita depan semua. Ya, gerakannya ikuti. Semua. Bagikan lembar kerja tadi untuk kelompok 1 Pak pengen dengar dulu coba untuk kelompok 1 seperti biasanya bilang hai ya kelompok 1 hai coba kelompok 1 tangan bilang hai kelompok 2 angkat tangan bilang ho ya kelompok 2 1 2 3 terus kalian tuliskan nama anggota kalian ya. Nama anggota kalian siapa saja. Setelah itu silahkan kalian baca petunjuknya. Ini Pak bagikan buktinya satu-satu. Dikerjakan secara berkelompok. Nanti Pak akan apa? Pak akan nilai dari keaktifan kelompok kalian dan juga nanti apa? Kerjasama dari kolaborasi dari kelompok yang telah dibagi ya. Silakan biar aktif semua saling bekerja sama. Ya, silakan Pak beri waktu 15 menit. Silakan. Untuk nama nggak apa-apa nggak dikasih ya, intinya kecil-kecil lah. Yang penting bisa ditempel. Kelompok 3 nih ya. Sesi kolaborasi ya. Ya, aktif semua. Dan nanti tadi tidak diberi masukan kalau sudah selesai ya bisa diam kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 sudah kita presentasi nanti silakan kalian baca hasil kerja kalian nanti kelompok yang lain bisa mengecek sambil memberikan pendapat kira-kira nanti hasil kerja kelompok yang membacakan itu sesuai dengan punyamu atau tidak. Jelas? Bisa dipahami enggak? Pak pengen siapa kelompok berapa yang pengen duluan untuk mempresentasikan hasil kerjanya, silakan kelompok berapa. Pelan-pelan bisa juga, maksudnya diulang lagi. YouTube, alasan karena bisa rekomendasi untuk menerima itu. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Silakan kelompok 3. Kelompok 2 dari tanda. Ada poin untuk yang bertanya dan ada poin untuk yang menjawab. Silakan. Saya
apa? Tadi kelompok 2 mau tanya. Tesla itu otomatis. Apakah mobil Tesla yang tadi di lembar kerja itu ada salah satu contohnya mesin mobil Tesla ya? Coba mobil Tesla tadi bagaimana? Mesin apa? Tesla tadi? Tegas atau pedas? Nah, silakan dijawab pertanyaan ini Mas Amir di kelompok 2. Apakah mobil Tesla itu mobil otomatis? Jawabanmu alasannya? Mobilnya otomatis ya? Jawabannya itu. Ya, Mas Amir, boleh jelas ya? Mas Amir. Amir bagaimana jawabannya? Apakah sudah jelas? Atau mungkin Mas Amir punya pendapat yang berbeda? Sudah? Amir? Oke, silakan lanjutkan lagi. Saya dari kelompok 3. Apa alasan mesin cuci manual? Kenapa kok mesin cuci itu situnya itu manual gitu? Kenapa mesin manual gitu ya? Nah, saya Mbak, siapa sih? Kelompok 4, alasannya karena cuma bisa dipencet saja. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalau sudah jelas, silakan kalian tukar hasil lembar kerjanya untuk saling mengecek. Coba silakan kalian buka untuk refleksi yang belakang. Silakan kalau sudah dibuka untuk refleksinya, ya. Untuk kelompok perwakilan silakan dibacakan. Kelompok siapa yang ingin baca refleksinya terlebih dahulu? Silakan. Bisa belum? Iya. Dan sabar dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Ya, terus bagian dari kelompok membacakan refleksinya, ya. Dan sekarang untuk hasil rapotnya silakan dikumpulkan. Nah, bisa. Sekarang Bahan akan memberikan lembar evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan secara individu. Silakan di situ diisi nama, ya. Jawabannya pilihan ganda. Silakan disilang. Silakan disilang dulu. Silakan kalian kerjakan secara individu. Beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan lembar evaluasi. Setelah kita melaksanakan pembelajaran ini, tadi kalian belajar tentang apa toh? Tentang mesin. Mesin tergas, perbedaan tergas dan mesin non tergas. Kalau mesin tergas itu bagaimana tadi? Bisa belajar dari pengalaman atau sendiri. Mesin tergas itu ya tadi. Mesin tergas itu bisa belajar dari dan juga bisa memperbaiki kinerjanya. Kalau mesin non tergas bagaimana tadi? Hanya bekerja sesuai dengan instruksi yang program yang kita simpulkan setelah bersama-sama. Kesimpulannya berarti mesin menjadi pintar karena terus belajar dari itu tadi adalah materi perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah senang? Gembira? Ya, jadi besok kita ketemu lagi di minggu depan. Kita juga akan melanjutkan materi, yaitu materi tentang coding dan artificial intelligence. Ya, silakan nanti di rumah kalian bisa menyiapkan, yaitu besok minggu depan membawa HP untuk materi selanjutnya. Itu ya. Nah, untuk hari ini cukup. Anak untuk 14 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.